Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan karunia kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin, ngaji rutin setiap Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir mudah-mudahan diberikan kemudahan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama kita memulai dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pada malam hari ini bersama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya, kemudian diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan di setiap Jumat yang ketiga adalah pembahasan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mempelajari? Karena Nabi Muhammad adalah teladan kita, Nabi Muhammad adalah panutan kita. Tentu kita ingin lebih dalam mengetahui perjalanan hidup beliau sehingga kita bisa meneladani, kemudian bisa lebih sempurna untuk bisa menerapkan nilai-nilai Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada malam hari ini kita membahas satu pembahasan tentang rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat lahirnya dan berkembangnya Islam. Mungkin ada sebagian, kenapa Islam tidak diturunkan di Indonesia aja? Gitu ya. Kenapa di Arab? Orang Arab kan begitu, orang Indonesia kan bagus-bagus, orang Indonesia kan baik-baik gitu ya. Orang Indonesia kan ramah-ramah. Lihat orang Arab itu kan galak-galak dan lain sebagainya. Dan mungkin di antara kita pernah mendengar ya, ungkapan-ungkapan gitu, atau mungkin terlintas, kenapa Islam itu diturunkan di Arab, gitu ya? Kenapa enggak di Cirebon, gitu ya? Kenapa tidak di Eropa, kenapa tidak di Afrika dan lain-lain? Kenapa yang dipilih itu adalah Jazirah Arab? Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda قبل أن ندخل في الحديث عن سيرته صلى الله عليه وسلم وعن الجزيرة العربية التي نشأ فيها واختاره الله منها من أن نستجلي الحكمة الإلهية التي اقتضت أن تكون بعثته في هذه البقعة من العالم دون غيرها. Sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan juga Jazirah Arab yang merupakan tempat turunnya Islam, tempat berkembangnya Islam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ingin mendapatkan kejelasan hikmah ilahiyah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari sekian luasnya dunia,
dari sekian luasnya alam raya jagat raya ini, kenapa yang dipilih adalah Jaziratul Arabiyah? Nah, kenapa tidak dipilih yang lain? Wa antakuna nash'atud da'wah al-islamiyah ala yadil Arab, dan berkembangnya dakwah Islam itu dibawa oleh orang-orang Arab, bukan orang yang non Arab kemudian pindah ke Arab kemudian membawa dakwah Islamiyah itu ke seluruh dunia. Jadi benar-benar yang membawa itu adalah asli orang Arab, bangsa Arab, kemudian disebarkan kepada seluruh dunia. Ya, dulu Nabi Ibrahim itu ya pendatang. Jadi Nabi Ibrahim itu beliau berasal dari Babilonia, kemudian hijrah dakwahnya ke Palestina, dari Palestina hijrah kembali diperintahkan oleh Allah untuk menebarkan dakwahnya di Jazirah Arab. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu juga berdoa bahwa yang insya Allah ini yang cocok untuk mengembangkan dakwah di Jazirah Arab itu adalah orang dari kalangan bangsa Arab sendiri, gitu ya, dari keturunan orang-orang Arab sendiri. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, dan doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan bangsa Arab, yatlu 'alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu, tanda-tanda kekuasaanmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang kedua mengajarkan tentang Alkitab dan hikmah, yang ketiga adalah wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, mensucikan mereka, membersihkan pikirannya, membersihkan akhlaknya, membersihkan akidahnya dari campuran-campuran jahiliyah yang tidak baik. Nah, makanya kemudian setelah Nabi Ibrahim kurang lebih 1500 tahun baru Allah kabulkan, baru Allah wujudkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan lahirnya manusia agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita doa nggak boleh buru-buru. Jadi jangan ya Allah doa wisuwe dikabul-kabul, gitu ya. Nabi Ibrahim itu doanya baru dikabul 1500 tahun. Jadi yang sabar. Jadi kita disuruh doa yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mentarget ya Allah saya mau dikabulkan malam ini juga. Karena belum tentu kalau dikabulkan malam itu juga, bisa jadi besoknya kafir, gitu ya. Jadi Allah memberikan itu sesuatu sesuai dengan ukuran Allah, yang paling tepat sesuai dengan ukuran Allah, bukan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Jadi Allah yang sudah memutus, Allah yang sudah menentukan, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh jadi yang kita senangi itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi yang kamu benci tapi itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu penting husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kepada kita salahkan diri kita dulu, tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri, ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita selalu husnudzon kepada Allah, selalu yakin dengan ketentuan Allah. Makanya qada dan qadar itu masuk di dalam rukun iman, gitu ya. Pentingnya itu qada dan qadar, sangat penting sekali yakin iman kepada ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pentingnya kita menguatkan akidah keimanan kita kaitannya dengan ketentuan Allah
Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wali bayani hadza yanbaghi awwalan an na'lama khasa'isal Arab wa taba'i'ihim qabla al-Islam. Ya, di sini kita diajarkan, diterangkan bagaimana sih kondisi Arab sebelum datangnya Islam. Gitu ya. Bagaimana kebiasaan, tradisi yang dikembangkan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Wa natasawwar al-buq'at al-jughrafiyah allati kanu ya'ishuna fiha wa mawqi'aha mimma hawlaha wa an natasawwar fi maqabil dhalika ma kana 'alaihi al-umam al-ukhra idzaka. Ketika kita mempelajari tentang Arab, tentang karakteristik bangsa Arab, termasuk kita juga akan dikenalkan dengan kondisi yang ada masyarakat yang berkembang di sekeliling bangsa Arab, termasuk dengan peradaban-peradaban yang sezaman dengan bangsa Arab saat itu sebelum datangnya Islam. Yang sering kita dengar itu ada dua imperium namanya. Yang pertama adalah Imperium Persia, dan kedua adalah Imperium Romawi. Jadi yang sudah berjaya, kalau ukuran dunianya berjaya, mempunyai kekuasaan, mempunyai kedudukan dan diakui oleh dunia, itu adalah Romawi dan Persia. Rum, kemudian ada lagi apa? Al-Furs, gitu ya, Persia. Yang disebutkan dalam Al-Quran, ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rum, gitu ya. Nah, Ar-Rum itu artinya adalah Romawi, yang saat itu sudah berkuasa, sudah mempunyai kekuatan yang besar yang diakui oleh dunia. Itu sebelum munculnya Islam di Jazirah Arab, itu sudah ada kekuatan besar, ya. Kalau di dunia itu diklasifikasikan jadi dua, di Romawi, kemudian di Al-Furs, yaitu Persia. Ya, Persia saat ini itu adalah yang ada di Iran, Irak, ya, di wilayah itu. Setelah itu kemudian disebut dengan daerah Kufah, Basrah, gitu ya. Nah, kemudian Rum ini adalah wilayah yang ada di Eropa. Nanti masuk ke Romawi Timur, masuk ke daerah Turki, yaitu barat, ya, Romawi. Baik. Nah, ini kita akan digambarkan suasana bangsa Arab sebelum Islam, kemudian dikenalkan kondisi peradaban yang muncul sesaat itu sebelum datangnya Islam di dunia yang lain. Al-Fursi wal Rum, kemudian ada lagi selain yang dua itu Yunani, ini peradaban-peradaban lama. Kemudian yang keempat adalah Al-Hunud, yaitu India. Jadi India ini juga sezaman dengan, artinya sudah ada sebelum datangnya Islam. Minal adat wal tabai' wal khasa'is al hadariyah. Jadi di sini kita akan mengenal kebiasaan, karakteristik, kemudian peradaban mereka. Yang pertama, wa nabda awalan bi'ardi mujazin lama kanat 'alaihi al-umam allati ta'ishu min hawli al-jazirati al-'arabiyyah qabla al-Islam. Nah, yang pertama dimulai dari dua yang kekuatan besar yang muncul di sekeliling daulah sebelum datangnya Islam, yaitu Faris, Persia. Yang kedua adalah Rum dan Romawi. Yang pertama adalah Amma Faris, Persia. Bagaimana kebiasaan bangsa Persia? Persia itu adalah kanat haqlan biwasawisin diniyatin falsifiyatin mutasari'atin mukhtalifah. Jadi Persia itu digambarkan menjadi tempat tumbuhnya wasawis diniyah. Wasawis diniyah itu urusan-urusan agama, ideologi-ideologi agama yang tidak rapi, yang amburadul begitu ya. Ini Persia dan sangat beragam.
Di antaranya di situ pernah kita dengar kana fiha az-Zardishtiyah, Zoroaster. Pernah dengar kata-kata Zoroaster? Nah, ini adanya di Persia. Allati itanaqaha as-sultan al-hakimun. Nah, di antara filsafat yang dikembangkan di Persia ini adalah yang umumnya terjadi di bangsa Persia ini adalah tafdilu zawajir rajuli bi ummihi, memberikan mengutamakan seseorang laki-laki menikah dengan ibunya, wa ibnatihi, atau menikah dengan putrinya, putri kandungnya. Nah, ini kebiasaan yang biasa dilakukan oleh bangsa Persia, gitu ya, sebelum datangnya Islam saat itu. Jadi satu ibadah barangkali, satu kebiasaan yang diutamakan, yaitu seseorang ya menikahi ibunya, kemudian juga menikahi anak kandungnya, dan juga menikahi saudara perempuannya. Ini kebiasaan tabiat karakter bangsa Persia. Termasuk di sini ada Yazdajir, dicontohkan ya, Yazdajir Al-Thani. Yazdajir kedua ini dia menjadi seorang pemimpin yang berkuasa pada pertengahan abad kelima miladiyah. Dia menikahi istrinya, menikahi anak perempuannya. Ya, jadi kita bayangkan ya bagaimana kita ini sebagai seorang muslim gitu ya, melihat orang lain gitu ya, bagaimana seseorang menikahi ibunya, orang menikahi anak kandungnya, orang menikahi saudara perempuan kandungnya, seperti apa. Nah, ini adalah yang terjadi di bangsa Persia. Di sini contohkan seorang pemimpinnya saja, seorang rajanya menikah dengan putrinya, anak kandungnya sendiri. Jadi ini adalah satu penyimpangan akhlak yang sangat rusak yang terjadi di Persia. Kemudian di sini disebut, dicontohkan yang lain. Wa kana fiha al-Mazdakiyah. Contoh yang lain, nama yang lain adalah Mazdakiyah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syahrustani, seorang penulis sejarah yang sangat fenomenal. Ala falsafatil ukhra yahillu nisa wa ibahatil amwal. Jadi pandangan Mazdakiyah ini adalah menghalalkan semua perempuan. Ya, tadi ya. Jadi ibunya, anaknya, jadi semua perempuan dihalalkan. Nah, kemudian wa ibahatul amwal, termasuk harta itu bebas dimiliki oleh siapapun. Gak ada yang boleh mengaku hartanya punya saya, gak boleh. Hartanya bareng-bareng, gitu ya. Punya orang gak boleh dianggap punya orang, tapi jadi semuanya boleh bebas mengambil harta. Ini kondisi yang ada pada peradaban Persia, termasuk air, termasuk api, termasuk lapangan luas. Ini semuanya bebas dimiliki oleh siapa. Jadi nggak jelas kepemilikannya, gitu ya. Semuanya boleh bareng-bareng, gitu ya. Waqad hudiyat hadhihi da'wah bistijabatin 'azimatin lil ashabil ma'unat, dan peradaban seperti ini mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mendambangkan hawa nafsu, orang-orang yang ada penyimpangan. Mereka ini sangat cepat untuk bisa menerima, menyambut ajakan-ajakan yang seperti Mazdakiyah seperti ini, menghalalkan semua perempuan, menghalalkan semua harta, menghalalkan wilayah, semuanya tidak ada kepemilikan khusus. Bagaimana dengan Romawi, orang-orang Romawi? Wa amar Ruman faqad kanat tusaytiru 'alaiha ruh al-isti'mariyah. Kalau orang-orang Romawi ini, karakter mereka ini dipenuhi dengan ambisi untuk menjajah, ingin menguasai bangsa lain. Nah, ini karakternya orang-orang Romawi. Makanya kita mengenal, termasuk Belanda, itu adalah bangsa Romawi yang di
zaman itu memang ada gerakan yang sangat masif dari Barat untuk melakukan penjajahan ke dunia timur, Indonesia, kemudian ke timur daerah, negara-negeri Islam semuanya. Ini mereka memang karena yang muncul karakter yang ada di dalam tabiat orang-orang bangsa Romawi itu adalah mempunyai ambisi untuk menjajah, untuk menguasai bangsa lain. Wa kanat munhamikatan fi khilafin diniyatin bainiha, termasuk dalam hal agama mereka ini juga ada pertentangan agama Nasrani di antara mereka. Jadi ada Nasrani yang ada di dunia barat, kemudian ada Nasrani juga yang ada di dunia timur, yang ada di Mesir, kemudian di negeri Syam. Jadi karena saya dulu di Mesir, jadi hari besar orang-orang Nasrani yang disebut juga dengan Kristen Ortodok bisa gitu ya, itu hari Jumat gitu. Nah, beda dengan Kristen yang ada di Barat ya, itu mengalami perubahan, kemudian yang dijadikan hari istimewa itu adalah hari Minggu gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang Nasrani sendiri termasuk, jadi bangsa Nasrani yang ada di timur ini masih ada banyak kesamaan dengan nilai-nilai Islam begitu ya. Ini yang ada di dunia timur, makanya termasuk yang Nasrani yang ada di timur ini dulu mereka tidak mau dengan ajaran Trinitas gitu ya. Al-Thalith fil wahid fil thalatha itu ya. Ajaran Trinitas itu mereka gak mau terima yang ada di Nasrani yang ada di timur. Makanya kemudian ada upaya untuk menghabisi yang ada di dunia timur untuk menerima ajaran Trinitas itu. Jadi sesungguhnya di dalam internal Romawi sendiri terjadi perbedaan urusan agama yang sangat tajam sekali. Makanya kemudian di kesini-kesininya muncul diantaranya adalah ada yang Katolik, kemudian ada yang Protestan begitu ya. Nah ini karakteristik bangsa Romawi. Maka ada ta'tamidu ala quwwatiha al-askariyah, dan yang menjadi andalan mereka itu mereka sangat mengedepankan atau mengandalkan kekuatan militer. Jadi memang dikenal kekuatan militer bangsa Romawi ini sangat kuat. Nah, makanya ada latar belakang Rasulullah SAW ketika diturunkan surat Ar-Rum. Ar-Rum itu kan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat yang pertama, ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlimun. Gitu ya. Padahal ketika Rasulullah diberikan kabar akan ditaklukkan Romawi itu, kondisinya Nabi Muhammad SAW itu dalam kondisi yang sangat yang belum punya kekuatan, gitu ya. Tapi sudah digambarkan akan bisa Islam itu bisa menaklukkan Romawi. Dan ini digambarkan bangsa Romawi itu kuat, militernya kuat, kemudian mereka punya semangat untuk ambisi untuk menguasai bangsa lain. Jadi Rasulullah mendapatkan kabar akan ditaklukkannya Romawi itu saat Nabi Muhammad menggali parit dalam peristiwa perang Khandaq, betul ya? Perang Khandaq atau disebut juga dengan perang parit, atau ada yang menyebutkan dengan Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Kalau di dalam Al-Quran itu namanya perang Al-Ahzab. Ada suatu surat namanya surat Al-Ahzab. Nah, itu Rasulullah sebelum peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq atau perang parit, Rasulullah itu atas usulan seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi membuat parit. Strategi perang yang kita akan bahas ketika sudah membahas tentang perang Khandaq, bahwa strategi yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Jadi, karena Al-Farisi dia berasal dari bangsa Romawi. Jadi strategi perang yang diambil dari orang bangsa Romawi diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi.
ketika menggali parit itu, dan parit itu dalam kemudian lebar sehingga tidak bisa kuda itu meloncat, nggak bisa, diukur begitu. Jadi orang mau nyebrang itu harus masuk ke dalam, gitu ya. Jadi peta perang Ahzab itu begitu, dan itu yang digali itu adalah yang terbuka. Yang sebelah sini ada kebun kurma sampai tembus kebun kurma yang ada di sebelah sini. Jadi daerah yang terbuka inilah yang dibuat parit. Jadi panjang, lebar, dalam. Nah, ketika membuat parit ini, ya Madinah itu juga banyak batu-batuan ya. Ada Gunung Uhud juga di Madinah. Nah, termasuk di daerah Madinah ini, mereka ketika menggali, para sahabat menggali parit, menemukan batu yang tidak bisa dipecahkan. Tidak bisa dipecahkan. Akhirnya diserahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu banyak mukjizat dalam peristiwa menggali parit, gitu ya. Nah, termasuk diantaranya Rasulullah yang mengambil palu besar untuk memukul batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat. Rasulullah SAW memukulkan palu yang besar itu, satu kali pukulan sepertiganya hancur. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian hancur. Saat Rasulullah menghantamkan ke batu besar itu, di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, la tuftahannal Konstantin, akan ditaklukkan Konstantinopel. Kemudian pukulan yang kedua, la tuftahannar Rum, akan ditaklukkan Romawi. Pukulan yang ketiga, la tuftahannal Furs, akan ditaklukkan Persia. Jadi Rasulullah dalam kondisi yang tidak mungkin gitu ya, kondisi yang sangat lemah saat itu, tetapi Rasulullah dikabarkan oleh Allah bisa mengalahkan hegemoni 3 kekuatan besar di dunia yang ada saat itu, yaitu Romawi, Persia, Konstantinopel. Itu termasuk adalah Bizantium. Konstantinopel ini Turki ya, yang dulu adalah masuk di dalam wilayah Romawi Timur ya, wilayah Romawi Timur. Jadi 3 wilayah ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bagaimana gambaran Persia, bagaimana gambaran Romawi saat itu, di saat-saat sebelum datangnya Islam, dari sisi akhlaknya, dari sisi karakternya. Walam takun hadhihi dawla fil waqti nafsihi aqall inhilalan min dawlatil Furs, faqad kanat tasudu hayatul tabaddul wal inhitat wal dhulm. Nah, ini masih berbicara tentang Romawi. Meskipun Romawi dengan kekuatan militernya yang luar biasa, tetapi di dalamnya yang sangat rapuh, sangat keropos, terutama di situ banyak kezaliman di dalam masalah perekonomian, kemudian dalam kemerosotan ya, di dalam karakter akhlak dan lain sebagainya, dan termasuk mereka melakukan pajak yang sangat berlipat ganda yang itu memberatkan bangsanya. Makanya dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan membuka Palestina, menaklukkan Masjid Al-Aqsa, itu kan saat itu dikuasai oleh Romawi. Dan orang Romawi itu sudah mengenal karakter orang-orang Muslim itu seperti apa yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka melihat akhlaknya baik, mereka melihat karakternya baik, mereka melihat adab sosialnya baik, maka mereka lebih senang dipimpin oleh orang-orang Muslim, dipimpin oleh orang Muslim daripada mereka dipimpin oleh orang Romawi yang kemudian mereka menanamkan kezaliman, menanamkan ketidakadilan, kemudian pajak yang berlipat dan lain sebagainya untuk orang-orang yang lemah. Makanya orang-orang yang ada di penduduk di Palestina yang ada seperti Masjidil Aqsa, mereka meminta langsung kepada panglima yang saat itu diutus oleh Umar bin Khattab, saya ingin menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada khalifah, kepada pemimpin kalian. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Madinah langsung datang ke Baitul Maqdis. Kemudian di sana tidak
agama perang ya. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jalan sambil melepaskan sandalnya, kemudian berjalan, tidak naik kuda, tidak naik keledai, beliau berjalan kaki. Dan di situ dilihat oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang yang saat itu belum beragama Islam, inilah orang yang kami tidak salah milih akan menjadi pemimpin kami. Beginilah makanya kemudian mereka yang bisa menilai sendiri ketika dipimpin oleh pemimpin Muslim, mereka sangat bahagia. Ya, ini makanya di situ tidak ada satu darah yang tertumpah ketika penaklukan Baitul Maqdis. Ini indahnya bagaimana dakwah Islam ya. Berbeda sekali dengan bangsa peradaban lain. Ketika mereka ingin menguasai, maka yang ada adalah pembantaian, yang ada adalah penumpahan darah dan lain sebagainya. Dan tentu Masya Allah Islam ya sangat damai, Islam sangat lembut, Islam sangat halus dalam menyebarkan dakwah Islam. Amal Yunan faqad kanat gharibatan fi hausatin min khurafat wa asatirha al-kalamiyah. Adapun Yunani saat itu mereka tenggelam di dalam filsafat mereka, di dalam khurafat mereka, di dalam pandangan-pandangan mereka yang hanya ilusi tetapi tidak sampai kepada muncul produknya. Kayak kita kenal misalkan Aristoteles, kemudian ada Plato. Jadi hanya pikiran-pikiran tapi nggak sampai terwujud di dalam bentuk real gitu. Jadi olah pikir yang sangat mendalam gitu ya, pikiran mendalam, keilmuan mendalam, tetapi tidak terwujud di dalam bentuk fisiknya begitu. Berbeda dengan Islam yang datang kemudian muncul di dalam bentuk bagaimana menata masyarakat, bagaimana melahirkan masyarakat yang baik terus begitu. Inilah yang muncul nantinya dakwah Islam yang berbeda dengan apa yang terjadi di orang-orang Yunani. Wa ammal Hind, adapun Hindia faqad kanat kama qala al-Asad Abu Hasan An-Nadawi, innahu qad ittafaqat kalimatul mu'allifin fi tarikhi an ahattu adwariha diyanatan wa khuluqan wa ijtima'an dzalika al-ahdu alladhi yabtadi min mustahil al-qarn as-sadis miladi faqad sahmat al-Hind ma'a jaratiha wa shaqiqatiha fi tadahhur al-akhlaqi wal ijtima'i. Ini bahkan hampir disepakati oleh para penulis sejarah. Disebutkan oleh Abu Hasan An-Nadawi, beliau ini seorang ulama yang berasal dari India ya. Dari India, beliau seorang ulama yang terkenal ya, dan beliau seorang sejarawan, termasuk beliau juga banyak berhadapan dengan orang-orang orientalis di zaman modern. Beliau menulis ya, beliau menulis bahwa hampir sepakat para penulis-penulis sejarah itu bahwa India ini punya peran besar di dalam dalam menurunnya akhlak, dalam kehancuran begitu ya. Artinya nilai-nilai yang kurang baik itu adalah termasuk India ini punya peran di dalam baik dalam akhlaknya, baik dalam akhlak sosialnya gitu ya. Nah ini penting sekali oleh karenanya وينبغي أن نعلم أن القدر المشترك الذي أوقع هذه الأمم المختلفة فيما وقعت فيه من انحلال واضطراب وشقاء إنما هو الحضارة المدنية اللتان تقومان على أساس من القيم المادية. Jadi kalau kita lihat dari peradaban-peradaban yang ada saat itu ya, baik dari Romawi, kemudian Persia, kemudian India, kemudian Yunani, semuanya ini dibangun di atas materialistik dunia belaka. Tidak ada unsur atau nilai-nilai agama, tidak ada unsur-unsur akhirat ya. Agama sih ada, tapi agama yang bagi mereka ini adalah agama yang tentu berbeda dengan fitrah manusia, tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah
al-Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan, siapa yang menghendaki agama selain Islam, falan yuqbal minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini masalah agama, beda dengan masalah hubungan sosial. Beda dengan kita hidup bertetangga dengan orang-orang yang beragama lain. Tentu kita sebagai orang-orang Muslim, kita wajib untuk mempunyai toleransi. Bagaimana kita menghormati itu adalah hubungan manusiawi diajarkan oleh agama kita. Adapun kita yang sudah menganut agama Islam, maka harus yakin dengan pilihan kita, yakin dengan keislaman kita. Jangan sampai kemudian ragu-ragu. Ada orang mengatakan, oh semua agama benar, nah, gitu ya. Jadi campur aduk, karena cara orang untuk melemahkan agama dari situ dulu, sehingga tidak boleh mengklaim agamanya paling benar. Bagaimana kita tidak boleh mengklaim agama kita paling benar? Maka kita jadi ragu dengan agama kita. Kita akan ragu-ragu dengan Islam kita, gitu ya. Bahwa kita mengakui Islam adalah agama yang paling benar, sehingga saya memilih Islam, saya yakin dengan Islam, saya yakin dengan Allah, saya yakin dengan Rasulullah, semua ini saya yakini. Adapun kaitannya dengan hubungan sosial, interaksi sosial, saling menghormati, itu biasa, gitu ya. Jadi jangan sampai campur aduk, gitu ya. Karena tadi toleransi yang terlalu kebablasan, misalkan kemudian kita sholat di gereja, alhamdulillah, gitu ya. Ada orang agama lain ikut jumatan, gitu ya, kebablasan, mencampur adukan. Jadi urusan agama, urusan akidah, kita meyakini agama kita yang paling benar. Agama kita juga mengajarkan bagaimana kita ada adab berinteraksi dengan agama lain, akhlak kita berinteraksi dengan orang yang berbeda pandangan agama. Itu semuanya ada di dalam ajaran kita. Alhamdulillah. Seberapa? 2 menit lagi. Kalau ada yang bertanya, aku silakan. Mudah-mudahan tidak ada. Waktunya sebentar lagi sebentar. Ada yang bertanya? Oh ya, ada moderatornya dulu. Mungkin silakan Mas Hadi. Berfalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Musyafa LC PDI, semoga kita dapat mengambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.